Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan PKK pertemuan ketiga, yaitu tentang perakitan produk. Dalam hal ini yang diharapkan para siswa itu, yang pertama itu memahami pengertian dan prinsip perakitan, terus menerapkan proses perakitan, menganalisis sistem perakitan, dan yang keempat mengetahui rancangan perakitan. Oke, marilah dengan sesama kita perhatikan tulisan ini. Pengertian dan prinsip perakitan produk. Perakitan adalah suatu proses penyusunan dan penyatuan beberapa bagian. Jadi kayak model puzzle. Mohon maaf sekali lagi, suara saya kurang begitu nyaman. Jadi perakitan itu udah terbentuk komponen-komponen yang terpisah, sehingga tinggal melakukan perakitan seperti itu. Penyusunan, ya jadi jatuhnya tinggal nyusun aja. Nah, terus di sini pekerjaan perakitan dimulai bila objek sudah siap untuk dipasang dan berakhir bila objek tersebut telah bergabung secara sempurna. Jadi perakitan itu memang udah dipersiapkan dari nol. Maksudnya dari nol itu barangnya sudah disiapkan semuanya nih, perangkat pendukungnya segala macam seperti itu. Perakitan merupakan proses khusus bila dibandingkan dengan proses manufaktur lainnya. Misalnya proses pemesinan, ada press, bubut, bor, dan gerinda. Dan pengelasan yang sebagai pelaksanaannya hanya meliputi satu proses saja. Sementara dalam perakitan bisa meliputi berbagai proses manufaktur. Seperti itu. Ini pengertian dan prinsip perakitan produk. Terkait metode perakitan ini yaitu A-nya metode cascade. Cascade adalah metode perakitan antara komponen dengan langkah yang berurutan. Jadi kalau kalian kemarin kunjungan industri itu, kalau misalkan ya, atau melihat di televisi atau di YouTube itu banyak. Nah ini perakitan ini adalah komponen dengan langkah yang berurutan. Jadi yang pertama tuh misalkan bagian dalam dulu, terus bagian luarnya, nah itu. Jadi nggak ada perakitan itu dari luar dulu, tiba-tiba dalam, seperti itu. Jadi berurutan. Terus sistem penggabungannya antara komponen dengan menggunakan ripet atau paku keling. Jadi modelnya di press, seperti itu. Nah ini kalau mobil itu antara komponen dari bahan-bahan plat tipis. Metode cascade ini banyak digunakan untuk perakitan dengan menggunakan sistem sambungan riveting atau keling. Proses riveting ini dengan menggunakan alat sederhana yaitu perangkat penembak paku. Jadi kalau kalian perhatiin, kalau tukang yang membuat itu tuh pintu, nah dia ada tuh alatnya, atau di tukang kusen. Dia kan dari beberapa kayu-kayu disusun, disatu-satuin, jadi lemari kah, jadi pintu kah, seperti itu. Oke, terus metode keseimbangan. Metode keseimbangan dalam perakitan merupakan proses penyambungan komponen-komponen dengan menggunakan spot welding. Penggunaan perakitan dengan las spot ini sangat banyak digunakan untuk menyambung peralatan-peralatan tipis. Aplikasi proses penyambungan dengan spot welding ini digunakan di industri mobil dan kereta api. Juga industri pesawat terbang yang menggunakan bodinya dari bahan plat tipis. Jadi metode keseimbangan ini jatuhnya kayak las ya. Kalau yang tadi kan metode keseimbangan, terus yang tadi itu metode dengan menggunakan metode cascade dengan paku keling. Nah,
kesinambungan ini dilas seperti itu. Metode bongkar pasang, knockdown. Metode bongkar pasang atau istilahnya yang lebih populernya adalah knockdown, merupakan metode yang banyak digunakan untuk perakitan. Metode bongkar pasang ini bertujuan diantaranya memudahkan dalam mobilitas atau transportasi. Misalkan lemari itu atau rak sepatu, biasanya itu metode bongkar pasang. Terus yang keduanya memudahkan untuk proses perawatan atau penggantian komponen bagian dalam, kayak motor nih, bodi-bodi motor. Terus kalau mobil itu perakitannya di mana ya? Ban kali ya. Nah, kalau ban. Terus konstruksi menjadi lebih sederhana. Nah, kalau konstruksi lebih sederhana, kita fokusnya itu kayak rak sepatu. Itu lebih enak. Biasanya menggunakan mur ataupun screw, alat yang digunakan untuk menyambungnya ya. Terus metode perakitan ditinjau dari sifat komponen yang dirakit. Nah, kalau tadi kan lihatnya dari alat penyambungnya. Metode perakitan yang dapat ditukar-tukar. Pada metode ini bagian-bagian yang akan dirakit dapat ditukarkan satu sama lain. Interchangeable. Karena bagian tersebut dibuat oleh satu pabrik secara massal dan sudah distandarkan baik menurut ISO, DINS, sama JIS, dan lain sebagainya. Keuntungannya bila kita menggunakan bagian atau komponen yang telah distandarkan adalah waktu perakitan komponen yang lebih cepat, dan dalam penggantian komponen yang rusak dapat diganti dengan komponen yang sejenis yang ada di pasaran. Kerugiannya apa sih? Kita harus membeli komponen tersebut dengan harga yang relatif lebih mahal. Jadi komponen udah disiapin gitu. Oke. Terus perakitan dengan pemilihan. Pada metode ini, perakitan dengan metode pemilihan, komponen-komponennya juga dihasilkan dengan produksi massal yang pengukurannya tersendiri menurut batas-batas ukuran. Perakitan dengan pemilihan. Jadi misalkan kamu bikin akuarium, nah itu perakitan dengan pemilihan. Ngukur batasnya seperti apa, seperti itu. Maaf ya, suara saya agak serak. Lanjut, perakitan secara individu. Perakitan secara individu adalah pekerjaan tidak dapat kita pisahkan antara pasangan satu dengan pasangannya. Karena dalam pekerjaannya harus berurutan tergantung bagian yang sebelumnya. Salah satunya komponen yang berpasangan tersebut kita selesaikan terlebih dahulu, kemudian pasangan lainnya menyusul dengan ukuran patokan yang diambil dari komponen yang pertama. Jadi memang harus berurutan. Jadi yang berpasangan, misalkan kayak itu ya, grip gas, sebelahnya apa, terus roda ban. Beda ya roda sama ban ya. Kalau ban, roda itu untuk penggeraknya, yaitu berpasangan. Terus kaki-kaki seperti itu. Kalau kayak bangku tuh kakinya. Ya tadi rak sepatu itu berpasangan, kaki-kakinya dulu siapin, baru dalamnya. Oke, mungkin itu saja. Jangan lupa absensi. Habis absensi, lihat di situ kita ada model diskusi ya, mungkin ya. Jadi ada kayak tugas, silakan langsung diisi. Jadi materinya ada di sini. Oke, itu saja. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya Iri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.